السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان، أنزل علينا القرآن وأنزل معنا البيان، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. Alhamdulillah, marilah kita awali pertemuan kita di malam Jumat ini, malam yang penuh keberkahan, dan harinya adalah Sayyidul Ayyam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, khuliqa Adamu yawmal jum'ah wa fihi qubida wa fihi qubita wa fihi qubida wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'ah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Adam diciptakan pada hari Jumat, dan pada hari itu pula Adam diturunkan ke atas bumi ini, dan di hari itu pula Adam diwafatkan, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka makhluk binatang itu sangat takut hari Jumat. Kalau kita biasa aja. Tapi mereka sangat takut hari Jumat, jangan-jangan hari kiamat. Nah, yang enggak begitu takut manusia, biasa aja. Alhamdulillah, sangat berbahagia pada hari ini. Jamaah kita luar biasa hadir dengan syiar flyer Bang Wandi dan teman-teman, bahkan dari ujung negeri, dari ujung kota Tapang hadir juga bersama, dan dari daerah-daerah yang lain. Dan tim IT-nya ada 2 rekaman pada malam yang berbahagia ini. Semoga juga akan menebar dan menyebar kebaikan. Menyebar kebaikan itu sama dengan orang yang menyampaikan kebaikan. Setiap orang yang mendengar dari penyebaran ini sama dengan hadir di tempat ini. Betapa bermakna semua kebaikan yang kita kerjakan. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin. Walau kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita dapat bersua di mahsyar kelak nanti. Dan semoga juga kita dapat kesempatan bertemu walaupun dalam mimpi. Karena Nabi mengatakan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamathalu. Barang siapa orang yang melihat saya dalam mimpi, maka itu pasti saya yang dia lihat. Karena syaitan tidak bisa menyerupai dengan wajah saya. Jadi istimewa sekali orang yang bermimpi bertemu Nabi, dan juga istimewa lagi orang yang bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar kelak nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Jadi Nabi dan sahabat bertanya kepada sahabatnya, apakah yang kamu dengar? Jadi pernah ada suara, apakah yang kamu dengar? Jadi mereka mengatakan, suara yang kencang.
Maka Nabi bilang itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Jadi 70 kharifan ini ada mengadakan sana 10 tahun yang lalu dilemparkan ke neraka, sampai hari ini belum sampai ke bawahnya. Jadi coba kita bayangkan, tapi nggak usah malam itu, malam besok, betapa dalamnya neraka itu. 70 tahun lama dilemparkan, sampai hari ini belum sampai ke dalamnya. Jadi jemaah rahmati Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mereka mengatakan, ya Allah, dia berdoa juga, Allahumma ajirhu anni, ya Allah jauhkan saya orang itu dari saya. Jadi neraka ketika kita mengatakan itu, dia juga berdoa, ya Allah jauhkan orang itu dari saya. Maka ucapkanlah 3 kali setiap malam, Allahumma ajirni minan nar. Teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bicara neraka tentu bukan sekarang, bicara tentang hari kiamat. Maka kalau sudah bicara kiamat, bicara surga dan neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga, kalau tidak surga mesti neraka. Allah mengatakan, Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, kata Ibnu Katsir, min asma'i al-qiyamah, min asma'i yaumil qiyamah, di antara tanda-tanda nama-nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Ada nama Yaumuddin, ada Yaumul Jaza, ada At-Tammah, ada Al-Haqqah. Jadi banyak namanya, menunjukkan besar keadaannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau banyak namanya, agung, dahsyat. Nah, maka kiamat ini sangat luar biasa banyak namanya. Allah mengatakan, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Allah tidak mengatakan mahiyah, apa dia, enggak, apa qari'ah itu. Allah tidak menggunakan, atau Al-Quran tidak menggunakan kata ganti nama. Wa ma hiya, bukan, mal qari'ah. Wa ma adraka ma hiya, bukan, wa ma adraka mal qari'ah. Nama itu yang diulang-ulang, tidak digunakan kata ganti. Kenapa demikian? Karena Allah hendak ulang-ulang dahsyatnya. Maka al-qari'ah artinya alladzi yuqri al-qulub, yang mencabut dan takut hatinya. Jadi rahmati Allah, maka ketika hari kiamat datang itu semua berubah. Binatang yang buas berubah menjadi jinak. Makhluk-makhluk semua hadir takut. Manusia dan bertanya lagi, keod. Apa bahasa Indonesia keod? Hah? Ya. Cium, ya. Belum kiamat, tsunami aja kita. Ya. Tsunami itu orang yang dibawa ke laut, bertemu dia di laut, masih hidup, nak ngomong, masih hidup. Sama-sama saling melihat, seakan-akan pandangannya kosong. Itu masih tsunami, belum kiamat. Coba bayangkan, atau besok dibayangkan, bagaimana kalau kiamat terjadi. Maka di mana rahmatullah Allah mengatakan, wa ma adraka mal qari'ah. Apakah kamu tahu apa kiamat itu? Kalau digunakan fi'il mudhari', kamu belum tahu, dan kamu tak bisa bayangkan bagaimana kiamat. Enggak bisa. Andai kata kita bisa bayangkan kiamat itu, tidak akan lagi orang berbuat maksiat, orang tak ada lagi yang ketawa semua. Tapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sudah jalan, kalau sudah santai, udah lupa kita. Tidak lagi kalau udah ngopi, udah lupa kita kiamat kan. Tapi kalau sudah bicara kiamat, hilang tawa, yang ada serius. Maka wa ma adraka, apakah yang kamu tahu? Tahukah kamu apa kiamat itu? Kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, tidak akan begini. Kamu akan semangat beribadah. Kamu akan tidak sia-siakan waktu. Kamu tahu hidup kamu enggak lama lagi. Nah itu kalau tahu. Tapi kamu tidak tahu.
Jadi bagaimana Allah cari tahu dalam ayat ini agar kamu tidak berleha-leha dalam hidup. Maka dalam rahmatullah ada seorang ulama, saya baca dalam kisahnya itu, bajunya enggak tergosok rapi, agak kruk-kruk aja itu. Pak Imam, kenapa begitu? Saya enggak ada waktu, Pak. Enggak ada waktu. Takut dia kalau waktu ini berlalu, karena sempitnya waktu. Kalau kita enggak tahu kerja apa ya, banyak kali kosong, gitu ya. Kita merasa banyak kosongnya, beliau merasa tidak ada waktunya. Bukan nak gosok baju, jangan besok nak gosok baju gara-gara pengajian, jangan, bukan, tetap gosok baju rapi, minyak wangi tetap. Tapi begitulah kita, tak boleh sia-siakan kesempatan. Setiap hari ada orang diumumkan innalillah, mereka sudah pergi. Lalu kita tanya, kapan saya? Hari ini kita salatkan mereka, kapan saya disalatkan? Jadi jemaah rahmatullah, maka hadirnya kita bukan kita tidak tahu, tapi memperbaharui pengetahuan kita. Bukan tidak tahu, kita tahu, tapi memperbaharui. Yang menyampaikan lebih penting lagi, karena yang menyampaikan itu sedang menceritakan tentang dirinya. Kita kalau yang ceramah ini menceritakan tentang diri kita. Mungkin yang jamaah ini lebih saleh. Kalau yang menyampaikan nama dia saleh, orangnya banyak salahnya. Jadi jangan kita anggap yang jamaah ini bagaimana. Saya yakin jamaah ini lebih hebat, lebih banyak khusyuknya, lebih banyak ibadahnya. Maka saya juga minta didoakan agar kita tidak menjadi orang-orang al-ghafilin. Ya Allah, jangan mudah kami jadi orang-orang yang lalai. Waktu berlalu tanpa terasa, ajal tiba tak siap apa-apa. Jangan ya Allah. Jemaah rahmatullah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apakah qari'ah itu? Ya, jadi qari'ah itu karena dapat menghentakkan jantung kita, karena menakutkan peristiwanya. Allah katakan pada hari itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma itu dalam bahasa Arab adalah disebut dengan isim nakirah, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan indefinitif. Allah tidak mengatakan al-yauma, enggak, bukan hari itu, tapi hari apa? Hari yang agung. Kamu tidak tahu, kamu tidak bisa bayangkan, dan tidak akan terbayangkan. Tidak ada hari dunia sedahsyat hari kiamat, tidak ada. Bagaimana ya Allah hari itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu yakunun nas, manusia akan kal farash, seperti anai-anai, at-ta'ir, anai-anai yang kecil, al-mabthus, al-muntashir, yang berterbangan. Kalau api dihidupkan, anai-anai akan datang tidak tahu kenapa datang dan kenapa pergi. Apabila orang dibangkitkan hari kiamat, tidak jelas mau ke mana. Yang kanan pergi ke kiri, yang kiri datang ke kanan. Kita pernah bayangkan tsunami tidak? Pernah tsunami itu. Yang gunung lari ke laut, yang laut lari ke gunung. Kalau kita lihat ada perahu yang akan tenggelam, ya, yang depan lari ke belakang, yang belakang lari ke depan. Kenapa? Kal farah, seperti anak-anak yang enggak jelas tujuan. Kenapa ya Allah? Karena hari itu manusia amat sangat takut sehingga hilang pikirannya, tidak ada lagi panduannya. Jemaah rahmatullah, itulah keadaan pada hari kiamat kelak nanti. Jadi bicara anai-anai, akhirnya apa? Anai-anai itu dia jatuh sendiri ke dalam api. Bukan dijatuhkan, dia yang jatuh dalam api karena tidak jelas. Jadi bukan orang yang menjatuhkan dia ke dalam api, tapi dialah yang menjatuhkan dengan maksiatnya, dengan mungkaratnya, dengan macam-macam ribah namimahnya, dengan kelalaian. Bukan orang lain, dia seperti anai-anai yang berterbangan. Tidak ada orang lempar anai-anai ke api, tidak ada, tapi anai-anai yang jatuh ke dalamnya. Jemaah alhamdulillah, janganlah kita seperti anai-anai. Kita orang yang dapat mengontrol dirinya dalam dunia ini, agar hari kiamat ketika kita dibangkit sedang salat, dibangkit sedang baca Quran. Karena manusia akan dibangkit sesuai dengan
dengan kebiasaannya. Kalau orang yang salat dibangkit seakan-akan sedang salat dia. Kalau orang baca Quran seakan-akan sedang baca Quran. Kalau orang sering judi, ya, seperti main judi dia. Jadi oleh kerana itu jemaah rahmati Allah, an-nasu kal farash. Jadi kecil, tidak ada arahnya, tidak ada tujuannya, seperti anai-anai yang terbang tidak tahu tujuan. Hamba Allah yang dimulakan, itu poin yang pertama. Kenapa manusia? Karena manusia adalah objek yang penting. Kalau makhluk yang lain pergi, dia tidak ada tanggung jawab. Tapi kita mati untuk hidup kembali. Itulah persoalan manusia. Wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Allah menyebut, dan pada hari itu gunung-gunung itu kal'ihni, kasuf, seperti wall al-manfush yang ditiupkan. Kenapa Allah sebut gunung? Karena gunung adalah sebagai pasak bumi, kencang, kuat, kokoh, dan dia adalah paku. Dia bukan hanya kuat, tapi dia yang menguatkan bumi. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Dan kami jadikan gunung sebagai pasak bumi. Jadi kalau enggak ada gunung, ketika kita berjalan, bumi berjalan juga. Ketika kita pergi, bumi pergi juga. Jadi enggak sampai-sampai. Kenapa? Karena dia berjalan, kita berjalan sama-sama, anak truk-truk. Maka adanya gunung sebagai pasak, sebagai paku, kan hebat kali gunungnya, hebat. Tapi Allah hendak katakan gunung yang hebat itu kal'ihni, seperti kapas. Gunung seperti kapas, manusia seperti apa? Gunung Selawah itu seperti kapas. Manusia seperti apa? Jadi jemaah rahmatillah, pada hari itu semua berubah. Matahari yang bersinar pada hari redup, bulan yang purnama hilang purnamanya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah. Pernah kita gulung dekat? Matahari digulung. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. An-nujum, bintang-bintang kan luar biasa, bintang indah luar biasa, tapi inkadarat, hilang cahayanya. Di mana cahayanya? Itulah namanya kiamat. Yang bercahaya hilang cahayanya, yang kokoh hilang kokohnya, yang kuat hilang kuatnya, yang binatang buas hilang buasnya. Kenapa? Karena kiamat merubah segala-galanya. Jadi hari itu jemaah Allah, bukan hari ini. Maka ketika duduk kita berfikirlah kalau nanti akan datang kiamat. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah mengadakan gunung karena gunung adalah yang menguatkan bumi. Wa takunul jibalu kal'inil manfush. Dan gunung itu Allah katakan kal'ini, seperti kapas al-manfush yang kita tiupkan. Kita tiupkan, dia akan berterbangan kemana-mana. Tidak bisa dia mengatur dirinya, karena dia seperti berada di dalam angin yang diterbangkan ke sana kemari. Jadi manusia tidak ada apa-apanya. Jadi kalau segi badan, besar kali gunung, berat kali gunung, ya. Jadi oleh karena itu janganlah karena badan kita, harta kita, karena itu tidak mampu menguatkan kita. Apa juga Pak yang dapat menguatkan kita? Allah mengatakan, "Famma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah." Adapun orang-orang yang berat timbangannya, jadi nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita ditimbang. Kebaikan kita, ada amal qalbi, amal hati. Ada amal lisani yang kita ucapkan, ada amal al-jawarih, anggota badan. Jadi kalau di dunia ini kita enggak bisa menimbang hati kita, kan enggak bisa. Tapi pada hari itu Allah akan menimbang. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, man hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha kataballahu lahu hasanah. Orang yang pernah berniat satu kebaikan tapi dia belum sempat diamalkan. Dia niat mau tahajud, belum waktu tahajud dah meninggal. Atau dia tahajud kelewatan, atau dia sakit, maka Nabi mengatakan Allah telah tuliskan kebaikan baginya. Kebaikan apa? Kebaikan niatnya. Yang ternyata dalam agama ini hati ini menjadi penentu, bukan amal penentu. Karena hati kita beramal, bukan karena amal kita berhati, bukan. Karena hati kita beramal. Jadi jemaah yang jauh-jauh datang ini kan hati. Mungkin kalau kita bilang kuat, tenaga lebih kuat lagi orang lain. Mungkin pakai sepeda yang belum ada motor. Ada juga pakai sepeda motor. Datang kenapa? Karena hatinya yang datang. Andai kata pun datang tak sampai ke masjid, kita sudah dianggap datang dengan Allah. Maka berniatlah datang walaupun tak sanggup datang. Karena niat sudah sampai ke masjid walaupun badan masih terkurung di rumah, mungkin kena ba'id dan uzur. Allah sangat menghargai hati kita. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu enggak ada gejala badan, enggak ada. Badan sudah hancur, sudah dimakan tanah, sudah dimakan ulat, apa juga. Pada hari itu tidak ada guna anak dan harta kecuali orang yang hadir membawa hati. Jadi di hati itulah semua amal kebaikan kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita ada pada hati. Maka ketika Nabi Allah Ayyub alaihissalam sakitnya berat. Ada lihat Pak, saya nggak lihat juga, tapi ada dalam Al-Quran, ya kan? Ada dalam Al-Quran. Jadi istrinya namanya Siti apa? Istrinya kata istrinya Bang Ayub kan suami Bang Ayub, bukan bahasa Indonesia ada ya. Abang kan Nabi. Jadi kan Nabi kalau diterima kan, kalau doa kan mesti dikabul doanya. Abang sakit kenapa enggak minta Allah, ya Allah sembuhkan? Dinda, saya bertanya kepada Dinda, kira-kira abang sakit sehat berapa lama? 70 tahun. Sakit 17 tahun. Mana lebih lama sakit dengan sehat? Ya lama sehat lah. Makanya saya malu minta kepada Allah. 10 tahun saya sehat, hanya sebentar saya sakit. Masa saya tidak bersyukur kepada Allah? Bayangkan, sakit masih bersyukur. Kita kesepak batu aja sudah, ya Allah, ya. Maka Ayub luar biasa teman-teman. Ketika beliau mengatakan kepada Allah, tidak mengeluh. Inni masani ad-dhurr innaka anta wahai Tuhanku, Engkau ya Allah, Tuhan yang maha penyayang ya Allah. Saya lagi berat, tidak bisa bangun ya Allah. Karena beliau ketika dibawa ke toilet ini dipapah oleh istrinya. Beliau tidak sanggup lagi datang dengan berjalan, dibawa oleh istrinya. Jadi istri itu kita sangat berharap suaminya adalah Ayub, istri adalah istrinya apa? Siti Rahmah. Saya lupa namanya. Ini Ustaz hafal, namanya luar biasa. Siti Rahmah. Kita mengharap suaminya adalah Ayub, istri adalah Rahmah. Tapi enggak usah diganti nama, enggak usah, tetap nama-nama kita, tapi akhlaknya akhlak Nabi Ayub. Sabarnya sesabar Siti Rahmah. Maka Siti Rahmah ini memang rahmatullah ketika Ayub dalam keadaan sangat miskin karena hartanya sudah dibakar oleh setan. Karena setan mengatakan, ya Allah, ini Ayub apa ndak ibadah, hartanya banyak. Kata Allah, silahkan berbuat apa saja terhadap harta Ayub. Maka dibakarlah harta semuanya. Ayub yang dulunya orang kaya
sekarang jadi orang yang miskin papa. Apa kerja Siti Rahmah? Bekerja pada orang lain, mencari makanan untuk Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub sudah sakitnya sudah sangat berat, orang itu bilang, enggak usah datang lagi ke rumah saya, nanti penyakit Ayub menular kepada kami. Seperti itu dia rahmat Allah. Seorang Siti Rahmah setia kepada suaminya. Tapi suami juga setia kepada Siti Rahmahnya. Jangan nanti istri aja yang setia, suaminya tidak harus. Ya. Maka dengan rahmat Allah ketika dibawa ke kamar mandi, maka istrinya keluar mencari kebutuhan pada Ayub. Lalu selesai kamar mandi, beliau tidak bisa balik karena keadaan badannya. Ya. Rabbi inni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau yang maha penyayang ya Allah. Maka Allah katakan, wa Ayub, hentak-hentaklah kaki ke tanah, maka keluarlah air yang tawar, yang jernih. Ayub, usapkanlah seluruh badan, diusap badannya, maka semua penyakit yang ada pada badannya rontok, dan Ayub menjadi orang yang sangat segar, wajah yang muda kembali, bisa bangun berjalan dengan gagahnya. Tiba-tiba datanglah Siti Rahmah. Siapa pria ini? Kamu siapa? Saya suami kamu. Bukan, suami saya sakit, bukan begitu. Rupanya tidak mau dia yang ganteng, dia mau suaminya walaupun tak ganteng lagi. Bayangkan Siti Rahmah. Mau ya Siti Rahmah ya? Itulah istri kita, Siti Rahmah. Bukan yang lain. Itulah istri kita itu. Masya Allah. Maka beliau katakan, wahai Siti Rahmah, Allah telah menggantikan penyakit dengan sehat. Atas kesabaran itu luar biasa, maka sakit diganti dengan sehat. Anak yang sudah pergi, Allah hadirkan anak-anak kembali. Saking semangat. Ya. Harta yang sudah hilang Allah datangkan kembali. Bayangkan, sabar adalah satu nikmat yang luar biasa. Maka kita pernah ceritakan dua manusia yang tidak dihisab hari kiamat. Ya, yang pertama orang yang bersyukur. Yang kedua orang yang bersabar. Jadi ini apabila orang bisa dapat dua hal atau salah satunya, maka dia akan masuk surga nanti tanpa hisab. Kita bersyukur kadang-kadang, tapi kadang yang lain tidak bersyukur. Maka kita bukan orang yang syukur murni, syukur kadang-kadang. Syukur apa? Syukur rambut. Bukan itu. Sabar kadang-kadang. Maka belum termasuk orang yang bersyukur dengan sempurna. Maka Nabi Ayub adalah orang yang bersabar dengan sempurna, dan musibahnya adalah syukur. Beliau ketika dapat musibah itu, dia anggap musibah adalah sebagai nikmat Allah, karena dengan musibah akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Famma man thaqulat mawazinu." Adapun orang-orang yang berat timbangannya. Jadi mawazin artinya timbangan. Apakah timbangan banyak? Ada dua pendapat. Ada mengatakan ya, timbangan banyak. Setiap umat ada timbangannya. Ada mengatakan timbangan satu, tapi yang banyak ya, amalnya yang banyak, yang ditimbang yang banyak. Timbangan satu, tapi barang yang timbang yang banyak. Maka mawazin itu adalah mauzun, barangnya, amalnya yang banyak yang ditimbang, bukan timbangannya. Jadi jemaah alhamdulillah, kita nanti hari kiamat sudah dapat buku, ditimbang lagi amal kita. Ada saksi lagi terhadap amal kita, apalagi yang kurang. Tidak bisa satupun mengingkari apa yang pernah dia kerjakan. Yang pertama saksi. Siapa saksi? Badannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Kami biarkan tangan dan kaki mereka untuk bersaksi. Jadi saksi dari badannya, saksi daripada rumahnya, tempatnya,
teman-temannya, sahabat-sahabatnya, itu saksi. Yang kedua akan diberikan buku. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Ini kitab apa ini? Rekaman apa ini? CCTV apa ini? Tidak ada yang tertinggal ya. Sejak hari ini sampai kita tidak pernah tertinggal ini ya Allah. Maka ada rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu kekaguman terhadap kitab yang Allah berikan ini. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan apapun yang dia kerjakan sejak dia awal mukallaf sampai dia meninggal, semua direkam, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan khawatir, walaupun enggak ada yang lihat, ya, kita terus berbuat. Karena apalah makna orang yang melihat? Berapa kali dia dapat mengucap terima kasih? Berapa kali dia mampu memuji kita? Lama-lama kan bosan juga dengan kita. Janganlah pernah mengharap kepada manusia, karena mengharap kepada manusia pasti akan sia-sia. Mengharaplah kepada Tuhan yang menciptakan manusia, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Nah, jadi beramallah karena Allah tidak pernah membiarkan amal kita. Maka dalam bahasa Al-Quran Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Nah, jadi pada ayat yang lain Allah mengatakan, barang siapa orang yang beramal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zarrah ini apa? Kalau dalam bahasa sekarang disebut atom, tapi dalam bahasa awal orang-orang Arab dahulu, zarrah ini artinya semut kuning. Semut kuning itu yang kecil. Jadi kalau dia berjalan di atas tangan kita itu enggak terasa. Yang warna kuning enggak terasa. Tapi ketika hari kiamat yang enggak terasa, Allah akan timbangkan. Bayangkan. Maka jemaah rahmati Allah, jadi timbangan yang sangat sensitif. Andai kata semut berjalan yang kecil kita tidak merasa, tapi timbangan Allah dapat merasa dan dapat menyebut angkanya. Jadi oleh karena itu jangan khawatir. Kenapa Allah sangat melebihkan salat tahajud? Kalau salat tahajud tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memuji, hanya Allah saja yang memuji kita. Berhalaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah, Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebahagian malam bangunlah wahai Muhammad, khitab kepada Nabi dan juga kepada kita. Fatahajjad bihi, dan hendaklah engkau tahajud, bangun beribadah. Karena banyak orang bangun itu banyak, tapi beribadah tidak banyak. Bangun tapi tidak membangunkan malam. Kita rata-rata malam ada bangun ya. Ada kadang-kadang sampai 2 kali. Langsung tidur lagi. Ya? Itu bukan bangun malam. Yang bangun yang dimaksud tahajjada, bangun itu beribadah. Dan ketika kita bangun itu berat, ya, panggilan tempat tidur sangat kuat. Belum berjalan hoyong gitu ya. Kita akan segera kembali ke tempat tidur. Karena nikmatnya spring bed yang kita miliki, AC yang berputar, tak sanggup kita bertahan untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, aku rindu padamu, tapi tempat tidurku lebih aku rindu lagi. Jadi tak sanggup kita. Tapi insyaAllah kalau jamaah Baitul Hasib, insyaAllah ini orang lain kita bilang. Ini bukan kita, ini orang lain. Enggak sanggup lihat begitu nikmat dengan tempat tidur. Ya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, demikianlah kenikmatan. Jadi ibadah ini kalau sudah dapat nikmat itu luar biasa.
luar biasa. Maka kenapa para sahabat bisa sekian lama beliau salat? Karena sudah dapat nikmat. Kenapa kita berat? Karena kita belum bisa menikmati. Kopi pahit pernah kita ceritakan. Ya. Pahit itu memang kalau kita belum menikmati kita mau cepat-cepat. Tapi kalau sudah nikmati pelan. Karena di tengah pelan itu kita dapat menikmati. Orang kalau bisa belum menikmati salat itu dia salat ala kilat. Allah subhanahu. Tapi kalau ada nikmat ya perlahan dia Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu dia ada nikmatnya. Saya satu hari makan dengan teman-teman, tapi ini udah makan semua kan, maksudnya nggak ada yang ajak makan kan gitu. Jadi makan dengan teman-teman, saya bilang, "Cak, cepat sikit, ini bukan masuk makanan ke perut." Marah dia. Ini makan ni adalah proses kita menikmati makanan. Pelan-pelan. Ternyata makan itu bukan hanya memasukkan makanan, tapi lebih menikmatinya. Maka teringat pada suatu hari kami duduk dengan seorang Italia. Lurus belok kiri kan Italia itu. Lurus nanti belok kiri. Jadi beliau ini ketika hendak makan itu yang pertama beliau ambil bawang, cincang pelan-pelan, kemudian dia ambil telur, diaduk, kasih garam, kemudian ketika beliau goreng ya pelan, makan sikit-sikit. Alah, satu telur ni kalau saya 2 menit dah selesai. Tapi bagi beliau bukan makannya yang penting, tapi menikmati makanannya yang penting. Salat penting, tapi menikmati salat itu lebih penting. Ya Allah, kapan kami bisa salat ini sebagai nikmat? Hari ini kami salat melaksanakan karena kewajiban ya Allah. Tapi kapan suatu hari nanti kami bisa melaksanakan salat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi gerak-gerik salat itu adalah nikmat dalam hidup kami. Dalam bahasa Nabi, ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Nabi kalau sudah masuk salat itu sudah dunia dengan segala isinya hilang. Kalau kita dunia dengan isinya masuk dalam salat, nah itu kan beda kan ya. Kalau Nabi hilang, kalau kita nak gitulah dunia. Allahu akbar. Lihat tu nasi goreng tu. Ingat kita. Jadi kita datang, dunianya datang waktu salat. Tadi lupa kita. Tapi kalau sudah mulai salat, sudah mulai teringat segala pernak-pernik dunia ini, kredit belum bayar, nak teringat dalam salat. Besok tengah 31 jangan lupa kredit tu. Teringat dalam salat. Ini maka kita bermohon ya Allah, kami ingin agar salat menjadi permata hati. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maknanya berat kebaikannya, berat amal ibadahnya, berat imannya, tentu ya, maka Allah mengadakan fahuwa, orang itu maka fi 'ishatir radiyah, dalam hal keadaan hidupnya di surga, hidup yang menyenangkan, hayatan thayyibah. Jadi fi syumun, atas bawah depan belakang berada dalam kenikmatan. Kalau dia ingin air datang. Kalau sekarang kita yang cari air, nanti air yang cari kita. Sekarang kita makan buah, kita cari apa datang? Cari. Nanti buah yang datang, Pak. Mau makan saya, nah dia datang. Kalau kita sekarang balik madu mahal. Nanti kata Allah, hari ini madu itu menjadi sungai madu. Jadi Pak, ya boleh berenang? Boleh. Dan dunia tidak boleh berenang di kolam madu, enggak ada kan? Susu, sungai. Khamar, sungai. Nanti hari kiamat, bukan sekarang, jangan besok, hari kiamat. Air tawar, sungai. Masya Allah. Jadi fi 'ishatir radiyah, dalam hidup yang menyenangkan. Maka oleh karena itu kita harus bersabar. Maunya kan langsung besok ya. Besok boleh Pak? Enggak boleh, mati dulu. Oh, kalau mati jangan. Kan gitu ya? Enggak, sekarang, nanti. Ya. Jadi maka oleh karena itu kita harus bersabar. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
Maka Allah mengatakan, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Orang yang ingin dunia, kami segera berikan dunia kepadanya. Harta, benda, perempuan, pasangan segera akan kami berikan yang paling dia sukai. Namun orang yang ingin akhirat pun akan kami berikan kepada dia. Jadi Allah berikan pilihan kepada kita. Kamu mau dunia, dunia akan dapat. Tapi kalau mau akhirat, dunia pun akan ikut bersamamu. Orang dapat akhirat, dunia juga dapat, kan? Lebih baik cari akhirat, karena bersamanya ikut dunianya. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ayat berikutnya Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya, ringan apa? Ringan kebaikannya, banyak kejahatannya, riba, namimah, upah. Asal duduk ngomong orang, asal duduk lagi ngumpul bara neraka. Kenapa enggak duduk bicara tentang tafsir? Kayak kita ini, masya Allah, ya, duduk aja di masjid ada pahala, apalagi ada pengajiannya, ada iktikafnya, ada silaturahminya, berlipat ganda kita hidup, insyaallah. Dan setelah pulang kita merasa bahagia. Kenapa? Karena kita sudah habiskan waktu untuk kebaikan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, kadang-kadang ketika mimpi nanti terbaca Al-Qari'ah, mimpi nanti malam Al-Qari'ah. Bang, apa bang? Iya, pengajian semalam Al-Qari'ah, terbawa dalam mimpinya. Saya jemaah rahmatullah, kalau ada terbaca ayat senang. Misalnya ketika tidur kita terbaca ayat, senang enggak? Senang. Mendingan daripada makan kue tapi enggak ada. Ya kan? Nah, kita ya Allah, hadirkan Quran dalam mimpi saya ya Allah. Jadi orang mimpi makan kue, kita mimpi baca Quran. Ya. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah, sebagaimana dalam mimpinya, insyaallah demikian dalam kuburnya. Nah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang ringan kebaikannya, ya, ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Al-marja, maknanya tempat kembali itu dianggap ibu. Kenapa ibu? Karena ibu itu ketika orang lahir itu biasanya kepala atau kaki dulu? Kepala dulu ya. Nah, walaupun kita nggak pernah pengalaman melahirkan misalnya, tapi ya kepala. Maka demikian neraka. Orang yang masuk dalam neraka itu jatuh kepala dulu. Jatuh kepala dulu. Bayangkan. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah apa? Neraka yang dalam, yang sangat dalam. Dalamnya berapa? Wallahu a'lam. Tadi sudah ceritakan. Batu yang dilempar itu kata Nabi sudah dilempar 70 tahun yang lalu, dan sampai hari itu belum sampai ke bawah. Jangan ada cerita lari dalam neraka. Nah, mungkin macam mana lari? Jatuh aja lama sekali ke bawah, lari ke mana? Enggak. Wa ma adraka ma hiya. Apa neraka hawiyah itu? Kata Allah, naum hamiyah, api yang menyala-nyala. Tidak pernah berhenti api itu. Api zaman dahulu ada 3 sifat. Yang pertama warna merah. Yang kedua, yang pertama warna apa? Merah atau kuning ya. Yang kedua warna putih. Yang ketiga warna hitam. Kalau kita baru nyala, dia merah warnanya, terang. Kalau udah lama, putih dia. Dahsyat lagi ditambah menjadi hitam warnanya. Jadi pak neraka gelap hitam apinya. Masya Allah. Udah apinya kencang, keadaannya gelap. Maka dengan rahmatullah Allah, Nabi mengatakan, narukum hadhihi, ini api yang kamu ada hari ini, kamu masak dan sebagainya, juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Itu adalah 1/70 daripada dahsyatnya api neraka. Jadi dikali 70 kali baru dia akan sejajar dengan kedahsyatan api neraka. Tidak ada manusia yang sanggup api hari ini aja
Jangankan kita pegang ya, dari jarak sekian kita sudah enggak sanggup. Memang dah mari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Demikian dan terima kasih hanya kepada Allah sajalah kita semua akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.